Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Pak Gumilang Aryo Sahadewo selaku dosen pengampu pada mata kuliah Mikroekonometrika. Perkenalkan, saya Salsabila Ramadhani Putri dengan NIU 493385. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesenjangan Upah Gender dan Dampaknya Terhadap Peluang Karir Perempuan, Studi Kasus Data Sakernas 2024. Penelitian ini berangkat dari isu kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan yang masih menjadi tantangan besar di pasar tenaga kerja Indonesia. Kesenjangan upah gender didefinisikan sebagai perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, meskipun keduanya memiliki karakteristik produktivitas yang sama seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan jam kerja. Di Indonesia sendiri, partisipasi kerja perempuan memang terus meningkat. Namun, disparitas upahnya masih cukup besar. Beberapa studi seperti oleh Taniguchi pada tahun 2014 dan Ma'arif pada 2023 menunjukkan bahwa kebijakan kesetaraan gender serta akses pendidikan belum sepenuhnya efektif dalam menekan kesenjangan tersebut. Fenomena ini ternyata memiliki implikasi penting, yaitu yang pertama, berkurangnya insentif bagi perempuan untuk melanjutkan karir, kedua, terbatasnya mobilitas perempuan menuju sektor formal dan posisi strategis, dan yang ketiga, semakin menguatnya ketidakadilan struktural di pasar tenaga kerja. Secara global, penelitian seperti Blau dan Khan pada 2017 menunjukkan bahwa kesenjangan upah memang menurun, tetapi masih berkisar antara 10 hingga 20% di negara maju. Metode analisis yang umum digunakan oleh Oaxaca Blender Decomposition yang membedakan antara gap yang dapat dijelaskan oleh karakteristik dan gap yang tidak dapat dijelaskan yang mengindikasikan adanya diskriminasi atau faktor struktural. Di Indonesia sendiri, beberapa penelitian seperti oleh Kawabata pada 2011 dan Taniguchi 2014 serta penelitian oleh Ma'arif 2023 telah meneliti adanya besarnya gap, namun belum banyak yang mengekspor dampaknya terhadap peluang karir perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya tidak hanya mengukur tingkat kesenjangan upah, tetapi juga menelusuri bagaimana gap tersebut mempengaruhi mobilitas karir dan peluang promosi perempuan di pasar tenaga kerja. Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini saya merumuskan 3 hal utama. Yang pertama, seberapa besar kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana kesenjangan upah mempengaruhi peluang karir perempuan seperti probabilitas promosi, mobilitas sektor, atau masa kerja dalam posisi menengah ke atas. Dan yang terakhir, apakah efek kesenjangan upah terhadap karir berbeda menurut karakteristik individu seperti pendidikan, lokasi, dan sektor pekerjaan. Penelitian ini menggunakan data Mikrosakernas 2024 yang bersifat repeated cross-section, yang mana fokus analisis difokuskan pada tahun 2024 untuk menangkap kondisi terbaru pasar tenaga kerja di Indonesia. Variabel yang digunakan mencakup variabel karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Ada juga karakteristik pekerjaan seperti sektor kerja, status pekerjaan, jam kerja, dan lain-lain. Ada juga variabel pendapatan seperti upah bersih bulanan, jenis upah, dan lama bekerjanya. Serta ada indikator karir seperti pelatihan dan level jabatan sebagai proksi peluang karir. Pemilihan data ini didasari oleh ketersediaannya yang komprehensif dan relevan untuk menjawab tujuan penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, digunakanlah model ekonometrika tersebut, yaitu berbasis persamaan upah mincer dengan metode regresi OLS. Model ini mengestimasi perbedaan log upah antara laki-laki dan perempuan dengan mengontrol variabel individu dan pekerjaan. Namun karena terdapat potensi bias seleksi tenaga kerja, digunakan pendekatan Heckman two-step correction. Tahap pertamanya yaitu dilakukan melalui estimasi probabilitas partisipasi kerja menggunakan model Probit untuk memperoleh inverse mix ratio. Terus tahap keduanya, rasio tersebut dimasukkan ke dalam persamaan upah agar estimasi menjadi lebih tidak bias. Selanjutnya, untuk menganalisis dampak kesenjangan upah terhadap peluang karirnya, digunakan regresi Robit atau Probit dengan variabel dependennya berupa indikator karir perempuan seperti peluang promosi atau jabatan menengah ke atas untuk kalangan perempuan.
Analisis heterogenitasnya juga dilakukan untuk melihat apakah efek gap berbeda pada kelompok perempuan berdasarkan tingkat pendidikan, lokasi, dan sektor pekerjaan. Analisis ini akan dipelajari oleh lanjut seiring dengan penambahan pengetahuan oleh peneliti. Penelitian ini diharapkan memberikan dua kontribusi pertama. Yang pertama, secara empiris, penelitian ini memberikan pembaruan data dan hasil terbaru mengenai kesenjangan upah gender karena menggunakan data Sakernas 2024. Yang kedua, secara konseptual, penelitian ini memperluas literatur dengan menganalisis dampak kesenjangan upah terhadap dinamika karir perempuan, bukan hanya mengukur gap semata. Oleh karena itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah dalam merancang program ketenagakerjaan yang lebih adil dan responsif gender, terutama dalam meningkatkan representasi perempuan pada posisi strategis di pasar tenaga kerja. Sekian dari saya, bila ada kurang atau salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.